Church Family yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir pada pagi hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan boleh buat di dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau boleh disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan beritakan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Yesus. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Oh, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak,
Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semuanya harus kita akui karena Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah pada hari ini. Dan biarlah kami mau sendengkan telinga kami. Kami diamkan segala apapun di dalam pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang disampaikan pada saat ini adalah yang menjadi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang masuk dalam hidup kami itu boleh bertumbuh menghasilkan buah. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah. Dan biarlah hati-Mu saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Dan di dalam menjalaninya kita butuh satu, yaitu hikmat. Di dalam Amsal 3 ayat 21. Amsal 3 ayat 21 kita buka bersama-sama di rumah saudara ya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Haleluya. Firman Tuhan ini Amsal kita tahu bersama itu ditulis oleh Salomo, raja yang terkenal karena hikmat Tuhan yang luar biasa sewaktu dia masih muda, di mana Tuhan mempercayakan untuk dia memimpin bangsa Israel yang besar, luar biasa. Dan di situ dia meminta hikmat. Dan bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan, tetapi segala hal yang memperlengkapi dia di dalam memperbesar kerajaan Israel. Lalu kita lihat di sini bahwa ada perkataan yang penting di sini, yaitu jangan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, artinya Salomo menuliskan untuk menasihatkan kita supaya hikmat itu jangan sampai menjauh dari hidup kita, dari mata kita. Atau sederhananya jangan sampai hikmat itu tidak ada nilainya dalam hidup. Jangan sampai hikmat itu justru kalah oleh karena uang, oleh karena ketenaran, oleh karena jabatan. Tetapi hikmat itu ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Itu jangan sampai terjadi, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Karena sesungguhnya hikmat itu justru dicari oleh bangsa-bangsa. Dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi sukacita sebagai anak Tuhan, kita punya potensi untuk mendapatkan itu. Tuhan, waktu kita hidup, kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, ini menjadi bagian kita. Ini menjadi bagian kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau kita lihat hari-hari ini, orang berusaha untuk menjadi bijaksana dari buku-buku. Ya boleh saja itu dari buku-buku, tetapi ingat, yang sesungguhnya yang luar biasa justru kita dapatkan sewaktu kita mengasihi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan kita lihat bahwa orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu luar biasa sekali. Karena hikmat itu bukan cuma bicara menyelesaikan perkara-perkara yang sederhana, pasti perkara-perkara yang luar biasa, bahkan perkara-perkara hidup mati seseorang. Bagaimana tidak, di dalam firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita contoh-contoh di mana peran daripada hikmat itu sendiri.
dalam hidup seseorang. Siapa? Ketika Abraham dan Sarah di Mesir, ketika mereka sedang menyingkir, sedang mengungsi, di mana Firaun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Wah, Abraham dikasih hikmat. Supaya apa? Jangan sampai nyawa saya lewat. Dan di situ ada pembelaan Tuhan. Begitu juga di dalam Kejadian 26 ketika Abraham dan Sarah berada di tanah Filistin, ketemu sama Abimelek, ingin juga sama Sarah. Tetapi Tuhan kasih hikmat sama Abraham. Dan di situ ada pembelaan Tuhan. Siapa lagi tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan? Ada Yakub, pembelaan Tuhan. Ada hikmat Tuhan menguasai dia, menyertai dia. Yusuf, haleluya. Hikmat Tuhan luar biasa menyertai dia sehingga Tuhan pakai dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang besar itu. Haleluya. Musa memimpin bangsa Israel. Yosua waktu masuk ke tanah Kanaan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Mana bisa tembok tebal ya itu bisa diruntuhkan dengan sorak-sorai. Mana bisa Yosua sebagai seorang pemimpin panglima boleh memberikan advice, perintah untuk mengalahkan orang-orang di Yeriko. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Haleluya. Dan kita lihat siapa lagi? Esther. Di mana ada Mordekai yang ingin untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dan di situ Esther yang dikaruniakan hikmat oleh Tuhan bertindak sehingga luput bangsa Yahudi yang tadinya udah digadang-gadang untuk dibinasakan. Tidak jadi dibinasakan. Dan kita lihat bahwa luar biasa sekali ketika hidup seseorang, apalagi kita anak Tuhan, berjalan di dalam hikmat Tuhan. Itu sebabnya di dalam Amsal 3 ayat 21 ini berkata kepada kita, jangan sampai ini jadi gak ada nilainya. Karena justru ini dicari oleh orang-orang di luar sana. Tapi untuk kita anak Tuhan, kita punya privilege ini. Haleluya. Kenapa? Jangan sampai ini gak ada nilainya. Jangan sampai ini kemudian menjauh dari hidup kita. Karena di dalam ayat yang ke-22, Amsal 3 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa hikmat itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa kita dan perhiasan bagi lehermu, leher kita. Memberikan arti kepada setiap kita bahwa wah, ternyata kalau orang yang hidupnya bersama, berjalan di dalam hikmat Tuhan, hidupnya akan bernilai, hidupnya akan berharga. Yang pertama, menjadi perhiasan bagi leher. Sekarang ada perhiasan yang gak indah? Ya pasti indah. Namanya juga hiasan, ya kan? Namanya juga apa? Untuk apa? Menghias, luar biasa. Anak Tuhan tanpa hikmat Tuhan, hidupnya gak bernilai. Hidupnya gak bernilai. Yang kedua, bagaimana kita jangan sampai hikmat itu menjauh dari hidup kita, jadi gak ada nilainya. Di dalam Amsal yang ketiga ayat 23-24 firman Tuhan berkata gini, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Yang kedua, jangan sampai hikmat ini jadi gak ada nilainya. Kenapa? Karena orang yang memiliki hikmat maka akan menghindarkan dia dari persoalan yang gak perlu.
Ya, kita amini, kita yakini bahwa tidak ada satupun yang akan luput dari persoalan. Amin. Gak ada. Satu-satunya yang tidak punya persoalan ya hanya orang mati. Tetapi ada persoalan-persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, dan ada persoalan-persoalan yang sebetulnya kalau kita berhikmat saja gak akan terjadi. Nah, hikmat itu akan melindungi kita, menghindarkan kita dari persoalan-persoalan yang gak perlu. Kenapa? Karena setiap hari kita interaksi dengan siapapun, dan kita nggak pernah tahu apa maksud di balik semuanya itu. Karena sebagai anak Tuhan kita hendaklah menjadi pribadi yang tulus. Tapi kita perlu menjadi pribadi yang berhikmat, yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai kita terjebak dan masuk kepada persoalan-persoalan yang gak perlu. Mungkin hari ini kita ada di dalam posisi di mana kita sedang menyesali itu. Tetapi saya percaya, buat setiap kita yang mungkin sudah terlanjur masuk di dalam persoalan yang menurut kita gak perlu, oke, stop komplain, stop menyesal. Itu semua akan menjadi pelajaran dan sudah menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Tetapi saatnya untuk bangkit, memandang ke depan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengubah segala yang buruk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Amin. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang." Jangan sampai hikmat itu jadi gak ada nilainya. Karena ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, justru di sana ada perlindungan Tuhan. Seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal, bagaimana Abraham yang berjalan di dalam hikmat Tuhan, ada perlindungan, ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Yusuf ada pembelaan Tuhan. Yosua ada pembelaan Tuhan. Esther ada pembelaan Tuhan. Saya dan saudara ada pembelaan Tuhan. Tetapi syaratnya satu, kita harus memastikan hidup kita berjalan di dalam hikmat Tuhan. Berjalan dengan selalu menyertakan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hikmat itu jadi gak ada nilainya. Oleh sebab itu hari ini kita lihat mengapa hikmat itu bisa menjauh dari hidup orang Kristen. Karena yang pertama, dia bisa menjadi orang yang tidak percaya. Karena responnya gak percaya. Gak percaya kepada Tuhan. Dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kepintarannya, mengandalkan koneksinya. Sehingga dia mulai berpikir, wah, dengan apa yang saya punya, mengapa saya butuh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saya? Apalagi ketika dia mulai merasa lebih tahu daripada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu hanya menjadi sekedar kata-kata yang penuh aturan saja. Hal-hal itu yang kemudian membuat hikmat itu jadi menjauh dari hidup orang Kristen. Tetapi buat kita, jangan cuma sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi jadilah orang percaya. Jadilah orang percaya. Oleh sebab itu hari ini, setiap kita yang mungkin hari ini berkata, waduh, melihat dari kriteria tadi, sepertinya saya belum berjalan dengan hikmat. Karena mungkin saja merasa bahwa, wah, hidup saya sepertinya masih hidup untuk diri saya sendiri, masih belum bernilai. Hidup saya kayaknya terjebak dengan persoalan yang seharusnya gak perlu. Hidup saya kok seperti gak ada perlindungan ya daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, mungkin kita
merasa bahwa menjalani kehidupan kita tanpa hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Jadi ada kondisi di mana anak Tuhan itu dia bisa kekurangan hikmat, tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, minta kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang berjalan di dalam hikmat Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita di dalam melangkah berjalan di dalam hikmat, yang pertama takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bahkan tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sudah diingatkan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang pertama takut akan Tuhan, lebih jelas lagi bukan sekedar sikap takut, tetapi lebih daripada itu mencintai Tuhan. Luar biasa, mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena hikmat itu diberikan kepada yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tahu dari mana kita bahwa kita menjadi orang yang sudah mencintai Tuhan? Lihat dari prioritas-prioritas yang kita buat. Lihat dari orientasi hidup kita. Lihat dari apa? Dari pribadi yang paling pertama kita cari waktu kita membuka mata. Mungkin saja lewat nyanyian kita bilang, Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, bisa. Tetapi ketika kita bangun tidur, yang kita cari adalah medsos, Anda artikan sendiri, cinta Tuhan atau bukan? Cinta Tuhan atau belum? Karena mungkin saja bilang, gak berani bilang gak cinta Tuhan. Kan gak berani bilang, saya tidak cinta Tuhan. Gak berani. Tetapi belum cinta Tuhan. Ya belum, ya sama aja bohong gitu kan. Gak ada pilihan lain. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan, hanya satu. Cintai Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan akan menyadari ketidakmampuannya, bahwa tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Orang yang mengasihi Tuhan gak mau menyakiti Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat apa yang kita pikirkan. Kita harus memastikan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memastikan itu. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Yang kedua, Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Saat kita takut akan Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mulai menyatakan apa yang harus kita lakukan. Karena ingat bahwa hikmat Tuhan, yaitu pikiran Allah sendiri, bukan hanya untuk kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, sehingga tadi
hidup kita bernilai. Tetapi seringkali ketika Tuhan mulai menyatakan sesuatu dalam hidup seseorang, seringkali dia meragukan itu. Seringkali dia ragu, seringkali dia gak percaya, dan akhirnya dia gak lakukan. Mungkin saja hari ini kita dikasih, di dalam hati kita tergerak akan seseorang. Gak tahu dari mana tiba-tiba Tuhan kasih gerakan untuk tolong, untuk bantu, untuk layanin, atau apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau dia gak mempercayai apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, maka gak akan terjadi. Gak akan terjadi. Saya selalu menceritakan ini supaya ini juga menjadi ingatan bagi saya dan rekan-rekan pengurus di House of Restoration, dan juga buat anak-anak House of Restoration yang beribadah bersama-sama, bahwa inisiatif berdirinya House of Restoration, rumah pemulihan ini, itu datangnya dari Tuhan. Lewat siapa? Lewat gerakan hati yang diberikan kepada Pak Gembala, Pak Zifki Priatelna. Dan itu dikerjakan, itu dipercayai, dan itu dikerjakan, makanya jadilah hari ini. Seandainya itu cuman dianggap, oh lewat aja, oh mungkin itu hanya tergerak sesaat, dan tidak dipercayai, dan tidak dikerjakan, gak akan kejadian. Gak akan kejadian. Itu memberikan contoh kepada saya dan saudara. Mungkin hari ini kita punya sesuatu yang Tuhan taruh berbeda-beda atas apa yang kita perlu kerjakan di pekerjaan kita, di keluarga, di dalam pelayanan. Kalau Tuhan taruh, terus percaya itu, bahwa lewat hidup kita Tuhan mau pakai kita, lewat hidup kita Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Percaya dan jangan andalkan kekuatan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki hikmat, berjalan di dalam hikmat Tuhan? Hikmat itu akan datang kepada orang yang memiliki niat untuk memberikan yang terbaik, mengupayakan terbaik. Di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah engkau akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi hikmat itu akan diterima oleh orang yang memiliki niat untuk memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik. Seperti apa yang dilakukan saat ini. Ya, untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita harus mengikuti cara yang benar. Apa? Belajar. Baca firman setiap hari. Kalau selalu orang bilang, biarlah kiranya firman ini bukan hanya menjadi logos, tetapi menjadi rema. Ya kan? Menjadi rema. Tapi kalau kita gak pernah baca firman, gak pernah menjadi logos di dalam kehidupan kita, kapan dia jadi rema? Kapan dia menjadi rema? Ya tentu, orang baca firman itu seperti memasukkan database firman Tuhan, database sorgawi di dalam hidupnya. Karena satu kali nanti ketika dia ada di dalam sebuah situasi, maka firman Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kita, tentu dengan ayat yang tepat, ayat yang memberikan pencerahan terhadap apa yang harus kita jalani. Tapi dimulai dari apa? Keinginan, upaya untuk membaca firman Tuhan. Kami yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan harus dilakukan.
bukan kopi khotbah dari orang lain, tetapi harus belajar dan dilakukan, dan itu menjadi hidup. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus pastikan punya niat. Sama di dalam pekerjaan. Kalau kita bisa memilih kita mau jadi pekerja yang seperti apa. Pekerja yang terjebak dengan kehidupan rutinitas setiap hari, kerja itu aja, atau kita mau menjadi pekerja yang berinovasi, diawali dengan keinginan untuk belajar. Yusuf, saya percaya kalau dia gak belajar, maka ketika kesempatan itu datang, mungkin dia gak akan terpilih. Mungkin orang lain. Tetapi karena Yusuf terus mengembangkan diri dimanapun, baik itu di rumah Potifar, atau bahkan kita mungkin gak pernah tahu ya, ketika dia ada di dalam penjara, wow, dia terus berusaha, dia terus mengembangkan dirinya, sehingga dia banyak dipercaya. Dia dipercayakan banyak hal, sehingga ketika Tuhan pakai Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Firaun, dia lanjutkan dengan hikmat, yaitu Firaun harus memilih orang bijaksana untuk mempersiapkan sebelum memasuki 7 tahun kelaparan. Itu kalau dia gak pernah mengembangkan diri, hikmat gak akan bisa turun, hikmat gak akan bisa dia dapatkan. Begitu juga dengan kita mungkin sebagai orang tua. Kalau kita gak pernah belajar untuk mendidik anak, mengasuh, merawat anak, kapan hikmat Tuhan itu bisa datang kepada kita untuk kita mendidik anak dengan hikmat? Maka kejadiannya kita akan didik anak kita dengan semau-maunya kita, emosi-emosi kita saja. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita jalani segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Dan yang terakhir, hikmat itu akan kita dapatkan saat kita mau menjadi pribadi yang mau ambil tanggung jawab. Mau ambil tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Ya, tanggung jawab apa? Tanggung jawab sebagai saksi Kristus dimanapun, sehingga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup kita gak terkotak-kotak antara di ibadah alim sama di luar ibadah liar. Gak ada kayak gitu. Tetapi hidup kita harus sama, baik kita ketika kita sedang berbakti kepada Tuhan di gereja, di pelayanan, hingga di pekerjaan kita, di keluarga kita apalagi. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi saksi, mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Kita harus ingat itu. Kapan hidup kita akan mempermuliakan Tuhan? Saat kita menjadi saksi Tuhan, saat kita menyadari tanggung jawab kita sebagai orang percaya menjadi saksi. Mau ambil tanggung jawab di dalam merawat, di dalam hidup bersama dengan anak Nahor, perlu hikmat. Karena macam-macam. Tentu di dalam mereka bertumbuh, ya kan? Mereka eksplor banyak hal. Kita perlu hikmat di dalam merawat mereka, hidup bersama mereka, mengajarkan mereka. 21 anak-anak ini, kita perlu hikmat. Butuh hikmat untuk mengerti mereka,
butuh hikmat untuk menerapkan didikan yang benar, yang tepat, sehingga mereka, satu yang mereka dapatkan goals di sini, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari, mengakui bahwa hidup mereka, keberhasilan mereka kelak hanya karena Tuhan. Butuh hikmat. Dan hikmat itu hanya akan datang kepada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau ambil tanggung jawab. Begitu juga dengan kita di dalam keluarga kita. Mau ambil tanggung jawab untuk jadi saksi Kristus di rumah kita, di dalam kakak beradik kita, di dalam status kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Mau hidup, jangan lagi hidup semau-maunya kita, jangan lagi hidup sesuka-sukanya kita, tetapi hidup seperti apa yang Tuhan mau. 4 hal bagaimana kita bisa memiliki hikmat. Yang pertama, jadilah pribadi, ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Ingat, hikmat itu akan kita dapatkan saat kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menaruh sesuatu, percaya, andalkan Dia, jangan andalkan kekuatan kita. Yang ketiga, punya niat untuk memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik. Dan yang terakhir, hikmat itu akan datang, akan diterima oleh orang percaya yang mau ambil tanggung jawab. Sebab itu hari ini saya percaya setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan tidak lagi keluar menjadi pribadi yang sama, tidak lagi melangkah dengan mental yang sama, tetapi doa saya untuk saudara dan saya, kita melangkah dengan hikmat Tuhan sehingga hidup kita bernilai bagi kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang meminta hikmat, karena firman Tuhan berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Haleluya. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menjalani kehidupan kami tanpa hikmat Tuhan, karena kebiasaan, karena tradisi, karena apa yang menurut kita baik. Tetapi Tuhan, saat ini kami disadarkan untuk mulai melangkah dengan hikmat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami minta hikmat. Kami minta hikmat-Mu Tuhan. Kami minta hikmat. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari datang kepada Tuhan. Bapakku, haleluya, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, hanya Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih ini setiap kami Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan. Kami mau ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang mempercayai rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami mau mempercayai bahwa atas hidup kami Tuhan mau pakai. Tuhan mau buat melalui hidup kami Tuhan, melakukan hal-hal yang bernilai bagi banyak orang. Kami mau menjadi pribadi yang mengupayakan yang terbaik. Dan kami mau mulai ambil tanggung jawab menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan taruh kami. Dimanapun di dalam segala sisi kehidupan kami. Bapa, ini kami Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus meneguhkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia, kami terus berdoa buat pemimpin Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan jamah, berikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Kami berdoa juga buat para kepala-kepala daerah, para menteri. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa atas mereka Tuhan sedang mempercayakan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa, kami minta hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini dengan cara-cara dan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa, menyerahkan keamanan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan TNI Polri di dalam setiap tugas mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mereka yang hari ini sedang bertugas di perkotaan, bahkan yang bertugas di hutan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Begitu juga Tuhan melindungi keluarga mereka yang jauh daripada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memulihkan bangsa Indonesia ini dari COVID-19. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Pemulihan demi pemulihan, bahkan pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan Jemaat Love Church ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang hari ini beribadah, apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh menjalani hari-hari mereka. Sehingga mereka tidak lagi terjebak mengandalkan kekuatan diri mereka. Tetapi biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dengan hikmat Tuhan, berjalan dari satu kemenangan kepada satu kemenangan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap sakit mereka. Tindakan-tindakan medis, obat-obatan yang ada Tuhan berkati. Biarlah segala sesuatu itu mendatangkan kesembuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menyembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan. Mereka yang kecewa Tuhan pulihkan. Mereka yang ada di dalam keputusasaan Tuhan bangkitkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus nantiasa mendampingi hidup kami, untuk kami boleh terus berjalan di dalam hikmat Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharianmu dan ingatlah, engkau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat.
Arahkanlah hatimu dan imanmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Love Church yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.